Karena kebijakan itu adalah kebijakan yang sifatnya hanya bukan sistemik, dirancang untuk menyelesaikan kemacetan, tetapi itu sifatnya itu seperti orang sakit dikasih obat gitu loh. Kalau dia menggunakan ilmu-ilmu kebijakan publik yang baik, itu harusnya direkayasa. Ya, berikutnya adalah masih seputar mudik dan sekarang arus balik ya. Masih kita lihat masih ada kendala-kendala dan kita lihat bagaimana efektivitasnya. Barangkali host bisa tampilkan beritanya. Ya, nah ini yang terjadi saat ini gimana Bang menurut Bang Matnur nih? Terutama ini tentang misteri dari janji Menhub ya. Tentang 1 kilometer macet tol digratiskan. Dan ini kita tidak mendengar kabar nih apakah itu ditunaikan atau tidak gitu. Ya silakan Bang. Ya, saya kira kasus mudik ya, sekarang ini kan arus balik ceritanya ya. Kejadian ya teman-teman yang melakukan perjalanan mudik ya, yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk balik ya. Saya kira mereka mengharapkan ya janji dari Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya ya, bahwa kalau macetnya 1 kilometer tol akan digratiskan ya. Ini kan sudah dilaporkan sudah ada yang 7 kilometer, apalagi di Bakahuni kemarin itu sampai puluhan kilometer menemui kemacetan, itu nggak juga digratiskan. Saya kira kok pejabat publik seperti ini tidak memberikan contoh ya. Pak Menteri Perhubungan itu tidak memberikan contoh bahwa sebuah janji ini akan ditagih oleh masyarakat. Ketika dia berjanji 1 kilometer tol digratiskan, gratiskan saja. Nah, kita tentunya ingin menganalisis kenapa janji ini tidak ditunaikan. Analisis yang pertama adalah karena mudik ini adalah momen untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya, setidaknya kalau kita lihat ada 5 ya pemilik jalan tol ya yang dilindungi oleh policy makers supaya mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya meskipun dalam kondisi macet. Ya, 5 itu kalau kita ada datanya ya, ini pun data publik ya. Yang pertama adalah Jasa Marga, yang kedua adalah Hutama Karya, yang ketiga adalah Waskita, yang keempat dan kelima ini adalah swasta, Astra International, Astra Infrastruktur, dan juga CMNP. Ya, kalau Astra Infrastruktur ini adalah grupnya Edwin Suryajaya ya, anak dari William Suryajaya. Yang kalau CMMP ini adalah Yusuf Hamka. Kalau kita pernah hitung kemarin, ya kita simulasikan kemarin, kira-kira ya untuk 7 hari saja, ya keuntungan pengusaha tol seluruh Indonesia itu kira-kira 15 sampai 20 triliun. Nah, dan itu adalah jumlah yang sangat besar kalau menurut saya. Nah, lagi-lagi dalam penanganan masalah mudik ya, lagi-lagi pemerintah itu berpihaknya menjaga agar kita bilang oligarki ya, kelompok orang yang memiliki jalan tol ini tidak kehilangan untung, bahkan bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya gitu. Tetapi mencari untung sebesar-besarnya itu di atas menurut saya kesulitan oleh masyarakat. Kenapa? Jalan tolnya meskipun one way itu juga ditemukan beberapa kemacetan loh di beberapa titik ya, kilometer 50 ya, kilometer 120 ya. Itu macet gitu. Jadi one way itu juga tidak hanya tidak hanya menurut saya menjadikan one way sebagai solusi mudik ya, solusi macet itu satu hal yang tidak tepat. Karena one way ini ya itu melanggar hak asasi dari orang-orang yang mau bayar jalan tol, ingin menggunakan fasilitas jalan tol ke arah dari Jakarta ke timur gitu loh. Karena kalau arus balik hanya one way itu dari timur ke barat saja. Nah, tetapi ada warga negara, ingat loh, mereka juga sama di mata hukum, sama di mata negara, mereka adalah warga negara yang punya hak juga menggunakan jalan tol, apalagi mereka mau bayar. Nah, ini
hak asasinya terampas dengan kebijakan one way ini. Jadi saya ingin sampaikan di kesempatan ini bahwa kebijakan one way itu bukan kebijakan yang tepat, sama sekali bukan. Ya. Karena kebijakan itu adalah kebijakan yang sifatnya bukan sistemik, dirancang untuk menyelesaikan kemacetan, tetapi itu sifatnya itu seperti orang sakit dikasih obat gitu loh. Ya, yang sifatnya insidental, tidak sistematik gitu. Saya kira tahun depan harusnya pemerintah bisa lebih baik ya. Kalau dia menggunakan ilmu-ilmu kebijakan publik yang baik, itu harusnya direkayasa. Ada istilah terminologi itu adalah dengan cara merekayasa harga. Jadi misalkan kalau yang saya usulkan, jalan tol itu digratiskan ya di waktu-waktu yang bukan peak season. Untuk apa? Untuk memberikan insentif kepada publik, dia mudik lebih cepat ataupun balik lebih lambat. Kalau mudik lebih cepat, balik lebih lambat, kita perkirakan jadwal-jadwal arus puncak ya itu tidak numpuk lagi karena sebagian udah dipecah gitulah. Nah, itu yang solusi kita yang tawarkan. Yang kedua, ini nggak bisa diatasi oleh Satgas lalu lintas ya, Kokor lantas saja. Ini memerlukan koordinasi dari banyak otoritas seperti misalkan Kemenaker. Ya, Menteri Tenaga Kerja juga harus dikoordinasikan supaya kalau pemerintah misalkan ingin, ya kemarin Pak Jokowi bilang mudiklah lebih cepat. Gimana mudik lebih cepat, Pak? Waktu liburnya oleh perusahaan baik itu swasta ataupun negeri itu hanya H-3 baru libur. Ya kan, nah, harus berarti pemerintah dalam hal ini presiden harus mengkoordinasikan supaya kalau pengen mudiknya lebih cepat, oke, jalan tolnya sudah digratiskan, kemudian pemilik perusahaannya juga harus di-encourage agar karyawan-karyawannya bisa mudik lebih cepat. Tetapi ya nanti kompensasinya mungkin bekerjanya ditambah atau baliknya lebih cepat lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kok dirancang sehingga saya membayangkan di tahun depan itu menjelang Ramadan itu tidak mengalami kemacetan yang luar biasa. Karena orang sudah terurai gitu loh. Ada orang yang mensiasati karena kita bisa merekayasa behavior dari masyarakat, ya dia akan melakukan ikut program yang ikut gratis jalan tol. Dan tidak perlu tahun depan itu kalau menurut saya tidak perlu one way. Ya, tidak perlu kebijakan one way gitu loh. Karena apa? Semua sudah dikontrol, semua sudah ada jadwalnya, semua sudah berpikir, oh saya menggunakan fasilitas ini karena saya ingin lebih cepat, makanya negara kasih fasilitas. Jadi harus ada rekayasa yang komprehensif terkait mudik ini. Saya kira harusnya lebih baik ya ke depan. Begitu. Ya mungkin selain digratiskan, saya kok juga berpikir misalnya diberi diskon gitu Bang ya. Jadi misalnya 10 hari sebelum Lebaran, mungkin dikasih diskon 50% gitu kan. Jadi kan sebagai menarik orang gitu ya. Jadi semakin mendekati Lebaran, diskonnya semakin kecil misalnya kan. Jadi semakin lama waktunya diberi insentif diskon semakin besar. Saya pikir itu juga jadi sebuah inovasi ya. Kalau menurut saya sih agak berbeda ya, karena penumpukan itu kan kemacetan itu diantaranya di tol gerbangnya. Ya. Tol gerbangnya karena ada pemberhentian untuk pembayaran dan sebagainya. Artinya kalau mau cepat tidak ada penghalang, gitu. Langsung aja. Artinya gratiskan saja begitu. Enggak kan penumpukannya karena tadi di satu waktu kan Ya. diberi misalnya penarik misalnya 10 hari sebelumnya dapat diskon 50%. Jadi kan mungkin ada sebagian orang yang mudik karena dapat diskon di jalan tolnya. Ya, mungkin alternatif ya. Ya. Dan mungkin yang harus dipikirkan juga bagaimana jalan alternatif yang bisa nyaman bagi pemudik ya. Artinya apakah dari diameternya diperluas, lebarnya diperluas, kemudian lingkungannya diperbagus, keamanannya juga ditambah dengan berbagai properti untuk keamanan gitu ya di jalan tentunya, penerangan dan sebagainya. Ya mungkin itu juga sebagai langkah yang harus ditempuh dari sekarang. Sepertinya harus dievaluasi apa kendala-kendalanya kalau misalkan tidak melalui jalan tol gitu. Jadi pemudik mau tol mau alternatif tetap nyaman. Ini gimana menurut Bang Mak? Ya, saya kira adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan
layanan mudik kepada masyarakatnya itu yang nyaman ya, yang lancar ya, sehingga para pemudik ini tidak harus berkesusahan dan mereka dengan selamat bisa sampai tempat tujuan ya. Ini adalah kewajiban dari pemerintah. Pemerintah diberikan kewenangan oleh masyarakat ya untuk melakukan itu gitu. Jadi bukan untuk menyenangkan hati pemilik jalan tol. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat, kita juga nggak memahami ya, apa sih sebenarnya alasan sebenarnya yang dilakukan, kenapa Indonesia tidak meniru Malaysia dalam hal menggratiskan jalan tol. Sama-sama negara mayoritas Muslim, sama-sama jalan tolnya dikelola mayoritas oleh BUMN, sama-sama di situ juga ada pengusaha, tapi Malaysia bisa menggratiskan jalan tol. Ya, apakah pemerintahan Malaysia lebih baik? Apakah dia memahami fungsi-fungsi kenegaraan lebih baik dibandingkan pemerintahan Indonesia? Kan harusnya tidak. Ya, saya kira pemerintah harus berani ya mengevaluasi apa yang terjadi di 2022 ini, ya mudik yang penuh kemacetan dan juga janji yang tidak tertunaikan. Saya kira ini yang bisa kita perbaiki. Jadi artinya janji tersebut menjadi misterius ya Pak ya. Misterius. Sangat misterius dan sangat tidak misterius. kredibel. Itu janji orang menteri loh. Yang membuat para pemudik bertanya besar gitu. Dan apa tuh kompensasinya tuh kalau tidak tertunaikan? Yang jelas 3 hari plus Lebaran itu baru terhitung baru 800 ribuan kendaraan balik ya. Yang ya untuk Jabodetabek ya. Kemudian pada saat keluar itu 1,9 juta kendaraan selama arus mudik Lebaran. Nah, artinya baru beberapa persen. Nah, entah masih ada 1,1-an ya. Nah, ya begitu. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2019 itu kan banyak ya, sekitar 2,2 juta itu ya. Kemudian semakin ke sini semakin kecil ya. Tahun 2020 aja sekitar 1 juta kendaraan yang non tol ya, ini yang balik ya. Nah, ini kemudian yang non tol itu tahun 2021 1,1 juta. Kemudian tahun ini itu 40% bila dibandingkan dengan tahun 2021, berarti 1,1 juta dikali 40%. Pertambahannya ya sekitar 1,5 1,6 ya juta. Ini untuk non tol ya. Jadi untuk tolnya itu sudah tercatat oleh Polri itu 1,9 juta. Untuk Jabodetabek. Kalau dari mungkin juga entah sumbernya apakah itu dihitung hanya jasa marga saja atau jalur-jalur lainnya juga. Begitu informasi yang saya dapat. Ada lagi Bang Matur yang ingin disampaikan terkait? Saya kira tadi informasi dari Bro Eko itu cukup menarik ya. Jadi jumlah mudik ini cukup banyak dan saya kira 2022 ini ya pemudik kita ini cukup prihatin ya, karena apa? Sudah harga-harga naik ya, harga tol naik, harga bensin naik ya, juga macetnya juga masih parah gitu. Ya, jadi saya kira harusnya pemerintah di tahun 2023 nanti bisa lebih baik lagi. Saya kira itu. Oke, siap. Tadi juga sempat berpikir sih Bang, kenapa misalnya pemerintah selalu menggalakannya tol ya, kan sebetulnya lewat jalur non tol juga kalau pemda-pemdanya juga kreatif harusnya bisa menghidupkan lah ya ekonomi di daerah yang dilewati para pemudik sebetulnya. Mungkin ini nanti bisa kita pikirkan kembali kan orang. Jadi kenapa yang diberlakukan one way itu? Ya, kenapa yang diberlakukan one way itu adalah jalan tol? Kenapa nggak misalkan one way-nya itu jalan non tol misalkan? Iya betul. Ya kan? Jadi orang akan larinya ke nanti yang ke non tol misalkan, kan bagus juga gitu. Iya betul. Sehingga kan perekonomian nggak cuma berpusat di jalan tol kan,
Tapi ya tadi di jalan-jalan yang dilalui oleh para pemudik. Tapi saya kira ya kebijakan one way itu nggak bagus lah. Baik itu di jalan tol ataupun tidak di jalan tol itu nggak bagus karena itu mengganggu kepentingan publik. Yang bisa dilakukan oleh merekayasa sedemikian rupa sehingga semua orang itu tidak terzolimi seperti sekarang. Ya kan? Betul. Oke. Siap. Cukup ya sepertinya. Ya saya kira cukup. Ya. Oke, makasih Bang Matur, makasih Bro Eko atas diskusi kita yang sangat padat dan sangat banyak informasi yang kita gali. Terima kasih sekali lagi, selamat weekend buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Eko dan Bro Mustafa dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Ya, Bang. Sama-sama.